Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul penulisan proposal penelitian bab 3, di mana anggota kami yaitu saya sendiri, Raihan Amal Nurani, Anugrah Panoto, Mega Andriani Biri, Miftahul Taskia, Melani Putri Hamid, Viranika, dan Daniel Kurniawan. Dan pembahasan akan dibacakan oleh Mega Andriani Biri. Metode penulisan proposal bab 3 ada 7, yaitu yang pertama, rancangan penelitian, yang kedua, populasi, sampling, dan sampel, yang ketiga, sumber data dan variabel, yang keempat, metode pengumpulan data, yang kelima, teknik pengolahan data, yang keenam, teknik analisis data, yang ketujuh, prosedur penelitian. Pertama, saya akan membahas tentang rancangan penelitian. Dalam rancangan akan membahas tentang pendekatan penelitian dan jenis penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian. Ditinjau dari tingkat eksplanasinya, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif mementingkan adanya variabel-variabel sebagai objek penelitian, dan variabel-variabel tersebut harus didefinisikan dalam bentuk operasionalisasi variabel masing-masing. Penelitian kuantitatif bertumpu sangat kuat pada pengumpulan data berupa angka hasil pengukuran. Beberapa karakteristik dalam penelitian kuantitatif antara lain yaitu yang pertama, kejelasan unsur, yaitu tujuan, pendekatan, subjek, sampel, sumber data sudah mantap dan rinci sejak awal. Yang kedua, menggunakan angka statistik. Yang ketiga, bersifat dedukatif. Yang keempat, hasil penelitiannya pasti karena berdasarkan teori, yakni hipotesis atau asumsi berada di lapangan. Dua, jenis penelitian. Pada suatu penelitian, biasanya menggunakan jenis penelitian tertentu yang telah dianggap paling sesuai oleh peneliti, sehingga untuk mengklasifikasikan suatu penelitian akan menjadi lebih mudah. Di dalam jenis penelitian ini, penulisan harus memilih dan menetapkan jenis penelitian apa yang akan digunakan. Apakah penulis akan menggunakan jenis deskriptif, kualitatif, atau jenis kuantitatif? Berikut pengertian data kualitatif dan kuantitatif serta apa perbedaannya. Yang pertama adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang dapat diinput tentang fenomena atau kejadian apa yang dialami oleh subjek penelitian. Contohnya antara lain seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan. Yang kedua ada data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dapat diinput ke dalam penelitian berdasarkan skala pengukuran statistik atau data berupa angka. Jenis penelitian kuantitatif berdasarkan dengan data fakta dan fenomena dalam bentuk numerik atau data yang telah diolah dalam bentuk angka dan tidak dinyatakan dalam bahasa alami. Yang ketiga, perbedaan data kualitatif dan kuantitatif. Setelah melihat pengertian dari kedua jenis data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara jenis data kualitatif dan jenis data kuantitatif adalah terletak pada bentuk datanya, di mana data kualitatif dinyatakan dalam bentuk deskripsi berupa kata-kata dan bahasa, sedangkan data kuantitatif dinyatakan dalam bentuk data fakta dan fenomena berupa numerik atau data angka yang telah diolah. Yang kedua, populasi, sampling, dan sampel. Yang pertama, populasi. Dalam penelitian, penentuan populasi merupakan hal yang penting untuk memberikan batasan secara jelas tentang objek yang akan diteliti. Populasi pada prinsipnya adalah semua anggota kelompok manusia, binatang, peristiwa, atau benda yang tinggal bersama dalam satu tempat dan secara terencana menjadi target kesimpulan dari akhir suatu penelitian. Yang kedua, sampling.
Cara yang ditempuh untuk melakukan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan startive sampling dan proportional sampling. Yang ketiga, sampel. Sampel adalah sebagai bagian dari populasi, sebagai contoh yang diambil dengan menggunakan cara tertentu. Yang ketiga, sumber data dan variabel. Yang pertama, sumber data. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, data adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan besar kajian atau analisis kesimpulan. Berdasarkan sumbernya, data dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data intern dan data ekstern. Yang kedua, variabel. Variabel penelitian menjadi objek penelitian yang diamati oleh peneliti. Variabel adalah inti atau objek yang menjadi titik perhatian dalam sebuah penelitian. Variabel berdasarkan fungsinya terbagi atas dua, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Empat, metode pengumpulan data. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data ada 4, yaitu 1. Metode observasi. Metode observasi sering disebut juga dengan pengamatan. Pengamatan adalah alat pengumpulan darah yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki. 2. Metode angket atau kuesioner. Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau halaman-halaman yang diketahui. Kuesioner dapat dibeda-bedakan atas beberapa jenis, yaitu dipandang dari cara menjawab, maka ada kuesioner terbuka, kuesioner tertutup, kuesioner langsung, dan kuesioner tidak langsung. Dipandang dari bentuknya, maka ada kuesioner pilihan ganda, kuesioner isisan, kuesioner checklist, dan rating scale atau skala bertingkat. 3. Metode interview. Interview sering disebut juga dengan wawancara atau kuesioner lisan. Adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. 4. Metode dokumentasi. Dokumentasi dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya. 5. Teknik pengelolaan data. Pengelolaan data adalah kegiatan lanjutan setelah pengumpulan data dilaksanakan. Pada penelitian kuantitatif, pengelolaan data secara umum dilaksanakan melalui 4 tahapan, yaitu editing, scoring, coding, dan tabulating. Pertama, editing. Editing adalah kegiatan yang dilaksanakan setelah penelitian selesai menghimpun data di lapangan. 2. Scoring, yaitu memberi nilai pada pernyataan angket dengan cara mengkonversikan jawaban yang berupa huruf diubah menjadi angka. 3. Coding adalah mengkualifikasi data-data yang ada. 4. Tabulating adalah bagian terakhir dalam pengolahan data. 6. Teknik analisis data. Teknik analisis data adalah suatu cara untuk mengelola data yang telah diperoleh. Mengelola data yang sudah diperoleh dimaksudkan sebagai suatu cara mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga dapat dibaca dan dapat ditafsirkan. Analisis data penelitian bertujuan untuk menyederhanakan dan membuat temuan-temuan sehingga menjadi suatu data yang teratur, tersusun, serta lebih berarti. Untuk keperluan ini, penelitian menerapkan analisis deskripsi dan analisis uji hipotesis, yakni analisis uji hipotesis. Dalam analisis ini, penelitian menggunakan beberapa metode, yakni metode deduktif dan metode induktif. 7. Prosedur penelitian. Dalam satu penelitian, diperlukan adanya prosedur penelitian. Oleh karena itu, prosedur penelitian dalam hal ini ada sebagai berikut. Ada 5 tahap. Tahap pertama, tahap persiapan.
Yang kedua, tahap seminar proposal. Yang ketiga, tahap penyelesaian administrasi surat menyurat. Yang keempat, tahap bimbingan skripsi. Yang kelima, tahap pelaksanaan pengumpulan data. Yang pertama, yang keenam, tahap analisis data. Yang ketujuh, tahap pengandaan skripsi. Yang ke-8, tahap ujian skripsi. Yang pertama, tahap persiapan. Tahap persiapan ini, penulis berusaha mendalami usaha sesuai dengan judul yang telah disetujui oleh Kaprodi atau Ketua Program Studi. Dalam mendalami masalah ini, penulis mencermati teori yang ada dalam buku-buku ilmiah di perpustakaan dan artikel-artikel ilmiah yang diakses melalui website. Yang kedua, tahap seminar proposal. Dalam tahap ini, penulis melakukan seminar proposal terlebih dulu sebelum melakukan penelitian lebih lanjut untuk keperluan skripsi. Yang ketiga, tahap penyelesaian administrasi surat menyurat. Surat menyurat yang diperlukan dalam penelitian seperti surat kepada dosen pembimbing skripsi. 4. Tahap bimbingan skripsi. Pada tahap ini, dosen pembimbing memberikan bimbingan terhadap penulis terkait dengan penulisan skripsi dari awal sampai tujuan serta revisi akhir. Yang kelima, tahap pelaksanaan pengumpulan data. Penulis langsung ke lapangan untuk mendapatkan data-data tersebut, kemudian diolah dan dianalisis. Dengan demikian, data tersebut dibaca dan dipakai untuk menguji hipotesis yang dipegang selama penelitian. Hasil penelitian ini selanjutnya disusun dalam bentuk skripsi. Yang keenam, tahap analisis data. Penulis melakukan pemeriksaan kembali terhadap data yang telah terkumpul untuk mendapatkan kepastian bahwa data yang diperoleh benar-benar relevan. Selanjutnya, penulis memilah-milah data tersebut dan disesuaikan dengan jenis variabel untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memasukkan data. Kemudian, penulis menentukan kategori terhadap hasil perolehan data untuk masing-masing responden dengan kriteria tinggi, sedang, dan kurang. Dan sesudah itu penulis memasukkan data-data tersebut ke dalam tabel serta menghitungnya berdasarkan rumus-rumus statistik yang dipilih. Yang ketujuh, tahap penggandaan skripsi. Setelah penulisan skripsi dianggap selesai dan telah disetujui oleh dosen pembimbing, maka skripsi siap untuk diujikan di hadapan Dewan Penguji. Sebelum skripsi perlu digandakan terlebih dahulu oleh penulis. Yang terakhir, yang ke-8, tahap ujian skripsi. Pada tahap ini, penulis menguji ujian di hadapan Dewan Penguji Skripsi. Itulah hasil dari makalah kami. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.